Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini kita bersama-sama mau mendalami cinta kasih Allah. Ibu-ibu, saudara-saudariku, kita semua pernah mengalami cinta Tuhan, ya kan? Pada waktu berdoa, pada waktu kita diselamatkan, kita disembuhkan, kita itu mengalami cinta kasih Allah. Nah, pada siang hari ini kita mau lebih masuk lagi di dalam cinta Tuhan yang semakin mendalam di dalam hidup kita dengan bantuan ajaran dan doa-doa dari Santo Yohanes Salib. Nah, waktu itu Ibu Rita minta bahwa tema retret yang diberikan oleh Romo Yohanes tanggal 22 November yang lalu itu juga diberikan untuk kita semua di sini, supaya kita juga bersama-sama bisa berjalan dalam cinta Allah bersama Santo Yohanes Salib. Lah, kenapa kok Santo Yohanes Salib? Ada yang sudah pernah atau sering dengar mengenai Santo Yohanes Salib? Sudah ya Bu? Santo Yohanes Salib itu adalah orang kudus dari Karmel. Santo Yohanes Salib ini adalah seorang doktor di dalam gereja. Artinya dia orang yang diakui oleh gereja Katolik. Seorang kudus yang besar sekali. Dia disebut juga pujangga gereja. Pujangga gereja itu ajarannya itu diikuti oleh semua orang. Jadi ajaran dari Santo Yohanes Salib itu untuk semua umat manusia, khususnya dalam hal doa, dalam hal bersatu dengan Allah. Jadi kenapa kok kita perlu ajaran Santo Yohanes Salib? Karena Santo Yohanes Salib itu sudah bersatu dengan Allah di dalam hidupnya. Selama di dunia ini, dia itu mengalami banyak sekali perjuangan, penderitaan. Dia di penjara, kemudian dalam penjara dia menulis banyak sekali buku, antara lain tentang malam gelap. Bagaimana penderitaan itu dia satukan dengan Yesus, dengan Tuhan, sehingga dia mengalami persatuan dengan Allah. Nah, persatuan cinta dengan Allah inilah yang menjadi tujuan hidup setiap orang Kristen, setiap orang Katolik. Nah, jadi kita di dalam jalan menuju Tuhan selama hidup di dunia ini itu mudah kesasar, mudah tersesat. Ya, kalau kita doa kemudian dapat penglihatan, terus kita menganggap diri kita udah hebat, sakti. Kalau kita doa kemudian orang sembuh, kita sombong, kita bangga. Ya, kita bilang, wah hebat, aku bisa berdoa dan orang sembuh. Nah, Santo Yohanes Salib bilang, kalau kamu dapat karunia-karunia itu, kalau kamu berdoanya sudah hebat, kemudian kalau kamu doa bisa lihat penglihatan, ada nubuat dan lain sebagainya, itu semua adalah apa? Karunia. Itu semua harus dilewati, tidak boleh berhenti di situ. Jadi kita tidak boleh bilang, wah aku ini hebat, wah ini karunia punyaku, ya, tidak boleh. Itu milik Tuhan. Jadi kita harus jalan terus. Bahkan kata Santo Yohanes Salib, kalau kita ada penglihatan entah mimpi yang suci sekalipun itu bagus, baik. Tapi tidak boleh namanya melekat, tidak boleh kita pegang, begitu ya. Jadi harus dia katakan diabaikan. Kalau kita udah berdoa untuk orang, misalnya orang yang sembuh, ya sudah, kita jalan terus, nggak usah dipikir lagi, wah aku hebat ya, bisa doa aku itu menyembuhkan, aku hebat ya. Jangan dipikir-pikir begitu. Nanti lama-lama kita bisa bilang, wah aku ini hebat ya. Tapi kita jalan terus, anggap nggak ada apa-apa. Anggap itu bukan aku, memang bukan aku yang menyembuhkan, tapi Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Jadi kita harus jalan terus.
Makanya kata Santo Yohanes Salib, semua itu harus kosong. Nada itu artinya kosong. Nah, Yohanes Salib bilang, kalau kita di dunia ini sedang berjalan menuju Tuhan kan, kita berdoa, baca kitab suci, itu kita sedang berjalan untuk menuju semakin dekat kepada Tuhan. Nah, di dalam perjalanan menuju Tuhan, kita ibaratnya itu Santo Yohanes Salib bilang kita naik gunung. Naik gunung itu, walaupun mungkin kita dulu pernah naik gunung, sekarang sudah enggak gitu ya, karena ya enggak kuat naik gunung. Tapi kita bisa bayangkan kan, kalau di gunung itu bagaimana pemandangannya? Pasti sangat indah. Gunung itu indah, banyak tumbuhan, bahkan ada tanaman, ada bunga di sepanjang jalan. Kata Yohanes Salib, itulah yang kita akan alami dalam perjalanan kita menuju Tuhan. Nah, puncak gunung itu adalah kalau kita sudah bersatu di dalam hati kita, di dalam cinta dengan Tuhan. Nah, sepanjang jalan itu nanti akan ketemu banyak hal yang menyenangkan. Ya kan, ibu-ibu kalau datang ke peti senang ya. Jadi kita mengalami doa, penyembahan, hati kita dijamah oleh Tuhan. Kita senang, kita mengalami semangat, ya kan? Tadi Bu Lili juga dalam nubuat bilang ada yang dijamah, disentuh. Tuhan memberi kita hiburan. Nah, tapi itu bukan akhir, bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah bersatu dengan Tuhan, mencintai Tuhan 100%, seluruh diri kita. Ya, nah, jadi di dalam perjalanan itu banyak yang indah. Ibu bapak datang ke sini indah. Dalam perjalanan menuju Tuhan ada tanaman-tanaman indah. Tapi Santo Yohanes Salib pesan apa? Dia bilang kamu tidak boleh berhenti untuk menikmati bunga-bunga yang indah di sepanjang jalan menuju puncak gunung. Kalau kamu berhenti di sini, berhenti menikmati bunga-bunga, maka bisa nyampe nggak ke puncak gunung? Nggak bisa. Kita cuma bilang, wah udah aku petik bunga ini aja, bunga ini milikku, aku di sini aja cukup. Tidak cukup. Kita belum sampai ke puncak gunung. Makanya harus dilepas. Nggak boleh berhenti di situ. Nggak boleh cukup, wah aku puas doa-doa, tidak cukup. Jalan terus, karena Tuhan terus mau membimbing kita. Ya, ada kesulitan pun jalan terus. Tuhan bilang itu adalah perjalanan, ya. Nah, itu ajaran Santo Yohanes Salib salah satunya. Nah, oleh sebab itu kita butuh sekali dalam hidup rohani kita menuju persatuan dengan Tuhan, itu belajar bersama Yohanes Salib. Nah, supaya kita selamat, tidak tersesat di sepanjang jalan, tidak jatuh dalam kesombongan, tidak berhenti, tidak melekat pada hal yang bukan Tuhan. Tuhan itu ada di puncak, di dalam hati kita yang paling dalam. Kalau Teresa Avila itu bilangnya di dalam hati kita yang terdalam. Itu di ruangan ke-7, ya, kalau di Puri Batin. Kalau ajarannya Yohanes Salib itu di puncak gunung. Ya. Sebab itu kita harus nggak boleh bawa barang banyak kalau naik puncak gunung. Kalau bawa barang banyak itu jadinya nggak nyampe, capek. Nanti tengah jalan sudah capek. Kalau kita bawa harta benda, uang, kekayaan, omongan orang, sakit hati, itu semua beban. Kalau semua kita bawa ke puncak dalam perjalanan menuju Tuhan, kita nggak nyampe nanti. Makanya kita harus lepaskan. Hanya Tuhan saja. Teresa Avila juga bilang, Tuhan saja itu cukup. Tuhan saja itu cukup. Kalau kita punya Tuhan, kita akan punya semuanya yang kita butuhkan di dunia ini. Ya, kita butuh apa? Kita butuh keselamatan, bahagia. Itu semua kita punya kalau kita ada Tuhan. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau tunjukkan nih fotonya Yohanes Salib. Nah, ini fotonya Yohanes Salib. Ya, jadi tadi saya katakan bahwa Yohanes Salib itu mengajar kita, ya, untuk kita bisa sampai bersatu dengan Allah dalam hidup kita di dunia ini. Nah, jadi ini cita-cita rohani Yohanes Salib, yaitu dia mau menghayati Injil itu secara
penuh sampai yang sedalam-dalamnya. Jadi kalau kita membaca Injil, artinya kita sungguh-sungguh mau melakukan sepenuhnya, semampu kita, sekuat kita. Itu yang Yohanes Salib juga mau ajarkan. Kalau Tuhan bilang menyangkal diri, kita sungguh-sungguh juga berusaha untuk berjalan seperti yang Tuhan inginkan. Jadi Yohanes Salib itu sungguh-sungguh orang kudus yang besar. Dia mau menghayati Injil itu secara penuh, ya, secara penuh dalam kehidupannya. Nah, ini juga kalau kita sungguh-sungguh mau belajar bersama Yohanes Salib, maka kita akan juga bisa sampai pada cinta yang besar. Jadi yang paling penting dalam hubungan kita dengan Tuhan itu cinta. Dalam kitab suci dikatakan iman akan berlalu. Kalau kita sudah ketemu Tuhan, iman itu sudah gak perlu lagi. Harapan itu sudah tidak perlu lagi, karena kita sudah bertemu dengan muka ke muka dengan Tuhan. Harapan itu hanya dibutuhkan ketika kita belum ketemu, ya. Tapi setelah kita bertemu dengan Tuhan, maka yang akan ada di situ adalah cinta. Jadi cinta kita itulah yang abadi, begitu, ya. Sabar ya. Saya perbaiki ini dulu sebentar, mungkin bisa ngisi satu lagu ya. Gitu ya. Baik, belum bisa nih, jadi nggak apa ya, kita terus aja. Jadi apa yang mau
dikatakan oleh Yohanes Salib begini, bahwa kalau kita bisa mengosongkan hati kita dari yang bukan Tuhan, maka kita akan menemukan Tuhan. Itu sama dengan apa yang dikatakan di dalam Injil. Kalau seseorang menemukan mutiara yang berharga, maka dia pergi untuk menjual semua miliknya yang lain untuk membeli mutiara yang berharga itu. Nah, sama. Untuk kita bisa menemukan cinta Tuhan, maka kita harus melepaskan diri kita dari hal-hal yang bukan Tuhan. Kalau orang mencintai, makanya dikatakan, barang siapa yang tidak menyangkal diri memikul salib, siapa yang mencintai ibu, bapaknya, anaknya lebih daripada aku, dia tidak layak bagiku, kata Yesus begitu. Ya. Kalau kita mencintai yang nomor satu itu orang, bukan Tuhan, maka kita nggak akan bisa menemukan cinta Tuhan yang luar biasa. Cinta Tuhan yang begitu luar biasa, yang indah, yang mendalam. Karena hati kita masih dipenuhi dengan cinta yang bukan Tuhan. Seperti itu. Tapi kalau kita bisa mencintai Tuhan dulu, maka kita bisa mencintai orang itu dengan baik. Kalau kita punya cinta kepada Tuhan yang besar, maka suami kita sejahat apapun, ya, anak atau mantu kita sejahat apapun, ya, sejelek apapun sifatnya, itu tetap kita bisa kasihi, walaupun secara manusia kita nggak mampu. Tapi dengan cinta Tuhan kita bisa melakukan itu. Jadi nomor satu, kita harus itu tidak boleh melekat. Itu ajaran Yohanes Salib yang utama. Tidak boleh melekat pada yang bukan Tuhan. Termasuk barang-barang kita, ya. Barang kita kalau letaknya dipinggirkan sama mantu gitu, wah, bisa marah, ya kan? Atau suami atau anak kita atau orang tua kita minjem barang kita yang kita suka, kembalinya sudah rusak. Waduh, marah luar biasa, maki-maki, ya. Ini lebih cinta manusia atau lebih cinta barang ini? Kalau mungkin sekali langsung maki-maki, itu memang kelihatan kalau cinta barang daripada manusia. Kalau mungkin sudah 10 kali, setiap kali dipinjamkan barang, pulangnya langsung rusak, ya memang yang minjem ini yang kebacut, ya kan? Ya memang harus dimarahi gitu kan. Tapi kalau misalnya dia nggak sengaja, terus kita langsung menyikat habis, tidak mau lagi, pokoknya aku nggak mau lagi nyentuh kamu, tidak boleh lagi nyentuh barangku sama sekali. Waduh, itu jahat sekali ya. Jadi artinya tidak ada kasih. Nah, supaya ini kan tidak boleh. Kalau kita lebih cinta barang, ya, daripada Tuhan, daripada manusia, berarti kita tidak layak loh bagi Tuhan. Tuhan bilang, loh, kamu sukanya barang aja, ya, ngejar mana-mana barang. Nah, akhirnya Tuhan bilang, loh, kapan kamu punya perhatian untuk aku? Ya, kalau perhatian kita hanya tertuju pada hal-hal yang dunia, itu seperti ayam. Tahu kalau ayam? Ayam itu selalu ke tanah duduk cari makan, terus cari makan di tanah. Sama tuh, kalau kita tidak pernah ingat Tuhan, sukanya cuma cari barang di dunia ini, ya ingat ayam, cuma sibuk cari yang di tanah. Padahal Tuhan bilang, Tuhan punya banyak sekali hadiah yang jauh lebih indah kalau kita bisa membuka hati, kalau kita bisa menyerahkan hati kita, kita bisa mengosongkan hati kita dari hal-hal yang rendah. Itu yang rendah, ya. Kesibukan kita ngurusi macam-macam, memang kita di dunia ini perlu nggak ngurus rumah? Perlu nggak? Perlu sekali. Mengurus rumah itu harus kewajiban. Tapi apakah kita 24 jam mengurus rumah? Tidak, ya. Ngurus rumah pun, saya kenal ada seorang,
ibu, mulai dia umur 25 mungkin, anaknya masih kecil sekali. Dia itu kalau ngurus rumah dari pagi sampai sore nggak pernah berhenti. Karena apa? Bukan karena rajin, bukan. Memang dia rajin, tapi keterlaluan. Ada orang lewat langsung disapu lagi, dipel lagi. Ada tamu datang, tak boleh duduk di sofa karena sofa itu sangat bersih. Ya, jadi nggak berani. Saya pun ke rumahnya nggak berani duduk. Paling di depan pagar, ingut takut saya kalau masuk ke lantainya nanti kotor. Nah, akhirnya anaknya pun setiap kali masuk rumah dimarahin kalau ngotori tanah, kalau ngotori lantai atau duduk di sofa. Duduk di sofa tuh begitu setelah diduduki langsung dilapi lagi. Apa? Iya, demikian pula tempat tidur. Suaminya mau tidur aja tuh sudah takut-takut. Akhirnya suaminya punya istri lagi, betul. Anaknya sekarang stres banget, stres berat, betul. Ya, jadi itulah namanya mencintai barang lebih daripada dirinya sendiri. Dia namanya diperbudak oleh barang, iya kan? Dia diperbudak. Padahal barang itu untuk membuat dia lebih enak, lebih senang hidupnya. Tahu-tahu dia harus yang diperbudak oleh barang. Itu namanya cilaka, ya enggak? Betul kan? Hidup seperti itu cilaka. Barang itu adalah buatan manusia. Jangan sampai kita diperbudak oleh barang. Kalau seperti itu, dia itu nggak akan punya hati yang bebas di hidup di dunia ini. Dia nggak susah sekali untuk berdoa. Karena orang kalau berdoa, dia hatinya masih melekat ke kompornya, pikirannya kemana-mana. Makan apa besok apa itu nggak bisa lepas. Wah, anakku besok gimana ya? Ini gimana? Itu bagaimana ya? Suamiku gimana ya? Ini bajuku seperti apa ya? Waduh, banyak sekali yang dipikir karena hatinya itu penuh dengan barang. Nah, ini nggak boleh. Ini nggak membuat kita tidak bisa berdoa. Kalau kita nggak bisa doa, kita nggak bisa masuk dalam hadirat Tuhan, kita nggak bisa mengalami sentuhan cita. Nah, Yohanes Salib bilang, dalam perjalanan rohani kita ini diubah pelan-pelan oleh sentuhan kasih Tuhan. Itu yang disebut rahmat. Itu namanya pertolongan Tuhan yang membuat hidup kita ini bisa menjadi kudus. Jadi kan tadi dikatakan cita-cita rohani Yohanes Salib itu sangat tinggi. Dia bilang orang harus melakukan Injil sepenuhnya, ya. Tapi dia bilang kita mencapai kekudusan, kita menjadi orang kudus itu bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tadi waktu membuat juga dikatakan ada yang masih pakai kekuatannya sendiri, ya. Kalau nggak bisa doa rasanya marah sama dirinya. Kok aku ngantukan ya? Kok aku nggak bisa konsentrasi ya? Pegel sama dirinya. Tidak usah pegel, ya. Tuhan mengerti. Yang penting apa? Kita setia, selalu datang berdoa, minta Tuhan, tolong aku Tuhan. Beri aku iman, beri aku kerinduan, beri aku hati yang rindu kepadamu, hati yang rindu untuk memuji. Jadi kita ini sepenuhnya itu bergantung pada Tuhan. Ya, kalau kita mau hidup suci, tidak mungkin dengan kekuatan sendiri. Perlu bantuan rahmat Tuhan. Ya. Nah, oleh sebab itu, Yohanes Salib bilang kita harus minta pada Tuhan, ya, supaya Tuhan yang akan memberi kita rahmatnya. Di Matius 5 ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, bagaimana kita sempurna? Dengan rahmat Tuhan. Jadi bisa nggak kita sempurna? Bisa. Bisa nggak kita sempurna? Bisa. Karena ini perintah Tuhan. Dan Tuhan memberi kita rahmat, memberi kita kekuatan, memberi kita modal. Ibaratnya kalau kita disuruh pergi ke pasar, itu ya dikasih modal, dikasih uang, dikasih sangu, supaya kita bisa membeli dan balik kembali mendapatkan apa yang kita butuhkan.
sama dengan Tuhan. Kalau kita disuruh melayani, kita disuruh hidup kudus, kita dikasih modal. Modalnya itu apa? Roh Kudus yang menyertai kita di dalam hati kita. Nah, ya, di dalam perjalanan hidup itu kita akan terus-menerus diberi modal ini sama Tuhan. Diberi cinta setiap hari baru. Kalau kita setiap hari minta sama Tuhan, maka kita setiap hari juga dikasih oleh Tuhan. Gak bisa bilang aku minggu lalu sudah doa kok di Avila, ya. Dan berarti nanti doanya 2 minggu lagi. Apa begitu? Tidak, ya. Tiap hari kita butuh hidup untuk hidup kudus itu tiap hari. Kita butuh melayani keluarga itu tiap hari. Persoalan itu juga datangnya tiap hari. Berarti kita butuh kekuatan tiap hari. Kita minta sama Tuhan. Seperti itu, ya. Nah, Yohanes Salib juga bilang bahwa semua kita yang sudah dibaptis ini dipanggil untuk menjadi kudus. Tidak terkecuali. Siapapun kita di ruangan ini, semuanya itu dipanggil, diminta oleh Tuhan untuk menjadi kudus. Tidak ada yang bilang, oh sudahlah biar dia saja, biar Bu Rita aja yang nanti jadi orang kudus. Saya masuk api pencucian aja dah, nggak apa-apa. Ada yang mikir gitu? Tidak ya. Semuanya maunya apa? Kudus. Sorga, ya kan? Kalau sorga itu berarti kudus, ya kan? Orang yang di sorga itu orang kudus. Ada yang mikir, nanti aku tak mati, tak api penyucian. Ada? Kalau orang targetnya mati masuk api penyucian, kalau meleset masuk mana? Neraka. Kalau targetnya surga, meleset masuk api penyucian. Jadi target kita harus surga. Target kita itu kudus. Bisa Bu? Bisa Bu? Bisa. Karena ini adalah perintah Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan. Jadi kalau kita bilang, Tuhan, aku mau jadi kudus, ya, tolong aku, pasti bisa. Nah itu tadi Yohanes Salib ajar kita tidak boleh melekat, nggak boleh diperbudak oleh barang, oleh apa lagi? Harta, apalagi uang, apalagi kesenangan, apalagi gengsi, harga diri. Banyak orang karena harga diri itu cinta diri, egoisme. Banyak orang karena egoisme dia nggak bisa berbuat kasih. Nah kita harus lepas. Bagaimana caranya lepas? Doa. Kalau kita tidak lepas, hati kita itu tidak bisa terbang bebas bersatu dengan Tuhan. Saya contohkan beberapa kali burung itu kalau terikat tali rafia, dia nggak bisa terbang. Kalau kakinya burung satu diikat tali rafia, dia bisa terbang nggak? Nggak bisa. Sama dengan jiwa kita. Kalau terikat dengan harta dunia, nggak bisa terbang menuju Tuhan. Oke, sekarang kalau terikat bukan tali rafia, benang. Burung kalau diikat kakinya benang yang tipis bisa terbang nggak? Tidak bisa juga. Berarti hati kita ini selain tidak boleh melekat pada harta dunia, tidak boleh juga melekat pada yang rohani. Jangan kaget. Ya memang itu ajaran Yohanes Salib. Yang rohani itu apa maksudnya? Oh aku melayani. Ini karena aku. Itu namanya melekat. Ini karena aku hebat, karena aku baik, ya. Oh aku seperti yang tadi saya katakan itu. Ya, kalau kita sudah hebat, doanya punya karunia macam-macam, tidak juga boleh melekat di situ. Kita harus membiarkan itu bukan punya Tuhan, ya. Jadi tidak melekat. Kalau kita melekat pada yang rohani pun kita nggak bisa nyampe. Walaupun jalannya sudah betul, arahnya udah benar, tapi tetap nggak bisa nyampe. Karena hati yang bisa nyampe pada Tuhan itu hati yang lepas bebas, hati yang kosong dari apapun selain Tuhan. Coba Bapak Ibu ingat kalau orang itu jatuh cinta,
ya. Kalau dari judul jatuh cinta yang diingat itu cuma pacarnya, ya kan? Nah, ibu-ibu juga kan dulu pernah ya ngalamin. Nah, kalau yang diingat pacarnya terus, ada nggak tempat buat yang lain? Nggak ada. Tuhan tidak dapat tempat. Makanya Tuhan itu butuh hati kita. Ya, kemana-mana pun badan kita, kalau hati kita pada Tuhan, aman. Apapun yang kita lakukan, kalau kita cinta sama Tuhan, itu aman, itu udah benar. Kita mau kerja di rumah, mau nolong cucu kita, menjaga cucu ya, nolong anak kita, atau kita mau pergi jalan-jalan ke mana, Merenceng, mau kemana tuh, pasar Turi, pasar Atom, mau ke pasar Atom pun nggak apa-apa, asal hati kita ini tetap cinta Tuhan. Jadi kalau kita cinta Tuhan, apapun itu aman, ngerti ya? Mau ke pasar Atom pagi sampai malam, matanya itu nggak hijau. Karena apa? Di hatinya itu paling utama itu Tuhan kok, bukan barang, ya. Walaupun samunya misalnya 100.000, ya, aman, karena dia bisa mencukupkan diri dengan 100.000 itu. Amin. Ya, kalau orang yang di hatinya itu barang, samu 100.000 diajak ke pasar Atom ya Bu, pulangnya bisa stres loh Bu. Mau beli ini itu nggak cukup, ya. Tapi kalau di hatinya itu Tuhan, cinta, barang itu boleh kita perlukan, tapi tidak harus. Pengen baju satu, masih bisa dapat baju 100.000 bisa. Kemarin saya itu ke MOD, ada baju tuh jaket tebal 37.000, murah sekali ya. Terus bisa dapat baju satu, ya. Nah, kalau orang yang hatinya itu masih penuh dengan kelekatan, bisa stres punya uang 100.000, nggak cukup mau beli sepatu, temennya beli sepatu kepengen juga, ibu ini belikan cucunya, dia juga kepengen belikan cucunya, belikan anaknya, dia juga pengen belikan anaknya, nggak cukup. Jadi hidupnya apa? Nelongso. Nelongso ya, nelongso, sedih, kecewa, iri. Ujung-ujungnya gitu. Kalau orang di hatinya bukan Tuhan, mudah iri. Wah, dia kok punya uang 1 juta, saya kok cuma 500.000. Dia bisa belanja banyak, pulangnya tentengannya banyak, saya nggak nenteng apa-apa. Nah, bisa iri. Kapan rencananya ke pasar Atom Bu? Kapan rencananya Bu? Saya juga senang ke pasar Atom. Jadi seperti itu ya. Walaupun diajak ke pasar Atom, aman kalau dalam hati kita itu Yesus nomor 1. Tidak apa-apa, ngerti ya? Nah, jadi pulang dari pasar Atom bisa bahagia, walaupun uang kita pas-pasan. Temennya yang beli banyak, kita melok senang, ya nggak? Dia bisa belikan cucunya sepatu apa, senang. Lihat orang senang itu ikut senang. Itu kalau orang yang dalam hatinya ada cinta Tuhan. Lihat orang lain senang, ikut senang. Karena apa? Ini yang dikatakan oleh Santo Fransiskus dari Sales. Cinta itu ada 2, ya, cintanya modelnya. Cinta afektif itu kita itu bisa mencintai Tuhan, ya. Kita doa senang, baca kitab suci senang, ke gereja senang, ikut pelayanan senang. Hati kita berkobar-kobar. Kita senang melayani Tuhan. Karena apa? Karena kita menikmati, ya, enak gitu. Oh enak loh, kita nyanyi-nyanyi tuh enak loh. Enak gak nyanyi-nyanyi tadi? Enak, hatinya senang. Itu namanya cinta afektif. Kita senang sama Tuhan. Nah, ibu-ibu yang tiap kali datang sini selain senang sama teman-temannya, senang doa juga, senang nyanyi-nyanyi, senang sama Tuhan kan? Betul? Nah, setelah itu, setelah kita senang sama Tuhan, kita juga harus membuat Tuhan senang sama kita. Tuhan senang sama kita, itu yang disebut oleh Fransiskus dari Sales. Fransiskus dari Sales itu adalah juga seorang santo di gereja. Kita harus buat Tuhan juga senang sama kita. Caranya Tuhan senang sama kita itu bagaimana? Bagaimana kira-kira Bu? Gimana caranya ya Tuhan itu supaya senang sama kita?
betul sekali melakukan kehendak Tuhan. Kita melayani orang lain. Kita tetap mencintai mantu kita yang bencekno misalnya. Bagaimana mencintai mantu yang bencekno? Minta sama Tuhan, Tuhan tolong ya, supaya aku tidak sampai mengutuk ya, supaya aku nggak mengeluarkan kata-kata yang jahat, yang kasar, menyumpahi. Ibu-ibu yang doanya kuat ini, yang rajin ke Afila, hati-hati sama mulutnya, karena ibu-ibu dekat sama Tuhan. Kalau ngomong itu Tuhan dengar, ya, mandi, betul loh. Tambah tua tambah mandi loh. Hati-hati. Makanya tambah tua harus tambah sabar, supaya yang keluar ini semua perkataan berkat. Jangan sampai mengeluarkan marah atau mengutuk anak atau cucu atau mantu. Kasihan kan nanti hidupnya. Nah, mandi. Nah, terus yang semua saya katakan tadi gini. Jadi cinta efektif itu membuat kita bisa melakukan kehendak Tuhan ya Bu. Melakukan kehendak Tuhan kan tidak gampang, ya kan? Mencintai musuh. Anggaplah mantu itu misalnya mantunya jahat sama kita, ya dalam arti tertentu kan memusuhi kita. Kita harus mengasihi dia, nggak gampang. Cinta afektif tadi ini, ya, yang kita pas doa-doa senang, nyanyi-nyanyi senang, baca kitab suci senang kok Tuhan ngomong ya sama aku. Ibu-ibu kan pernah ngalami Tuhan ngomong sama kita, ya, waktu kita doa, waktu kita baca firman. Nah itu dipakai jadi modal untuk kita melakukan cinta efektif ini, cinta kepada sesama. Ya, ini dipakai jadi modal untuk kita melakukan cinta kepada sesama, sehingga Tuhan senang juga sama kita. Begitu, mengerti ya? Itu ajarannya Fransiskus dari Sales. Jadi cinta efektif, kita senang sama Tuhan, kita ngalamin nih Tuhan begitu baik, ya. Lalu itu kita pakai modal untuk melakukan kehendak Tuhan, cinta efektif, sehingga Tuhan juga senang sama kita. Nah, itu ya. Jadi sehingga kita selalu bisa melakukan yang baik. Orang lain senang, kita melok senang. Bukan orang lain senang, kita iri. Nah, cinta kepada Tuhan, cinta pada sesama itu dasarnya harus Tuhan. Misalnya ibu punya anak berapa? 10. Ibu anaknya 10. Betul? 10. Mantunya berapa, Bu? Enggak, sudah menikah semua anaknya. Mantunya 7, Bu. 3 belum menikah. Anaknya 10. Mantunya 7, Bu. Sudah buyut. Nah, dari anak mantu itu ada yang membuat hati ibu sedih nggak? Nggak ada ya, baik-baik ya, luar biasa. Ibu rajin berdoa untuk anak-anak mantu? Iya, resepnya mendoakan anak mantu, cucu, buyut ya. Wah, puji Tuhan. Doanya mandi, ya kan Bu? Ya. Nah, ada ibu ini beruntung nih, ya. Dia mendidik dari kecil baik, anaknya jadi anak yang baik. Tapi ada juga kita udah didik baik, anak kita juga kadang-kadang membuat hati kita kesal. Ada ya, kadang-kadang ada juga mantu juga. Nah, kalau kita mencintai Tuhan, berarti kita perlu mencintai yang Tuhan cintai. Betul enggak? Ibu-ibu kalau punya anak, milih mantu yang kita nggak senang, calon mantu kita nggak senang nih, nggak cocok misalnya. Siapa ya anak yang senang? Misalnya. Nah, betul itu jawabannya. Kalau anaknya senang, kira-kira kita melok senang nggak? Karena anaknya senang, ya sudah kita melok senang ya. Kecuali nek mantunya berandal, ya kita harus ngomongi loh anaknya. Kadang-kadang anak kita itu belum punya pengalaman, tapi ibu bapak ini pengalamannya sudah panjang. Dia bisa melihat nih orang yang modelnya baik, nggak baik.
ya kan? Kadang-kadang anak kita kalau lagi di mabuk asmara buta, mudah apalagi kalau anaknya perempuan, gampang dirayu kan? Nggak lihat lah, walaupun calon suaminya narkobaan, judi, suka perempuan, dia bilang oh baik. Wah, bahaya ini, berat kan? Nah, kita boleh harus menasehati loh dan mendoakan. Kalau memang sudah sifatnya, karakternya sudah begitu, itu susah loh, ya kan? Nah, kita kan harus memberi arahan. Nah, tadi kembali ke jawabannya Ibu Rita, bahwa anaknya seneng, tapi kita juga melok seneng. Kalau mantunya baik, ya. Kita kadang-kadang juga nggak seneng juga, ada udah mantu baik kita tetap nggak seneng, ada aja. Tapi kalau anaknya seneng, kita juga mau nggak mau seneng kan? Sama. Kalau ada orang nggak baik sama kita, orang itu kira-kira anaknya Tuhan bukan ya? Anak Tuhan itu sayang nggak ya sama orang itu? Tuhan itu sayang kan sama semua ciptaannya, benar? Berarti kita juga perlu sayang kan sama orang itu. Karena apa? Tuhan sayang. Ya benar ya. Jadi dasarnya kita mencintai orang itu karena dia dicintai oleh Tuhan. Kita nggak mencintai orang itu karena orang itu baik sama kita. Itu tidak cukup. Kita pasti akan ketemu banyak orang yang nggak baik sama kita. Tapi kita juga harus tetap mengasihi, nggak boleh jahat gitu loh maksudnya. Artinya mengasihi itu kita nggak harus melayani terus, kemudian enggak. Ya semua orang itu ada tingkatannya, yang paling dekat keluarga kita, lalu sahabat kita, orang pelayanan, lalu setelah itu kenalan kita, ya. Tapi kan kadang-kadang ada orang-orang yang sulit, ya, yang memang karakternya jahat. Tapi terus orang seperti ini mau diapakan ya? Kalau semua orang menjauhi dia, tambah luka batin loh. Nah, kita yang mengenal Kristus, kita mau berusaha untuk bersikap baik. Walaupun mungkin dalam hati kita juga nggak senang, tapi paling nggak kita sapalah, kita senyum itu cukup mudah. Tinggal kita senyum aja. Walaupun mungkin hati kita kadang-kadang nggak suka kok sama dia sebenarnya. Tapi dengan kita senyum, kita bisa lihat dia tuh pancaran matanya juga senang. Kalau kita lihat pancaran matanya juga senang, kita akhirnya lama-lama bisa lebih tulus menyapa, ya enggak? Dan kali ketemu lagi, dia juga udah merasa, oh orang ini kok baik ya sama aku. Orang yang lain kok nggak ada yang mau nyapa aku, nggak ada yang mau senyum sama aku. Tapi ibu ini kok mau ya senyum. Akhirnya dia merasa dikasihi, dia juga mulai bisa mengasihi. Jadi kalau orang yang susah, orang yang judes, itu karena defisit, karena dalam hatinya itu kurang kasih sayang. Kalau kita nggak mulai dulu nanam, kita nggak mulai dulu ngasih kasih sayang, dia juga nggak pernah merasakan kasih sayang. Akhirnya tambah judes terus, tambah jahat terus begitu. Jadi kita coba mulai dulu ngasih sedikit aja senyum, perhatian sedikit, nyapa sedikit. Bagi orang yang hatinya haus kasih sayang, itu artinya besar. Kalau siapa nggak mau? Kalau yang disapa nggak mau ya diam itu kita nyapa aja. Rugi nggak sih kalau senyum? Ada yang merasa rugi kalau senyum sama orang? Tidak. Kita senyum awet muda. Katanya kalau mau awet muda itu harus banyak senyum. Ya. Nah, kita senyum itu juga kita untung. Tidak ada ruginya memberi, Bu. Kalau kita uang kadang-kadang ada yang mau beri, ada yang enggak, ya kan? Kita punya uang 10.000 mau ngasih 1.000 masih mikir-mikir. Tapi kalau kita mau memberi senyum, tidak ada yang berkurang, malah lebih. Tidak ada. Bu, percaya itu nggak akan sia-sia. Seperti Tuhan bilang, firman-Ku tidak akan kembali dengan sia-sia. Kasih itu tidak akan ada yang sia-sia. Kalau kita senyum dengan tulus, ditolak, jangan berhenti. Ini latihan buat kita. Latihan. Bu Rita katanya kalau kita baik sama orang yang baik, apa lebihnya kita dari orang yang jahat?
Orang jahat pun bisa baik pada orang yang baik. Tapi kalau orang yang baik, Katolik, pelayanan, orang bisa baik kepada orang yang gak baik. Walaupun mungkin hanya di mulut, nggak apa-apa. Senyum toh itu membuat hati kita sudah lebih enak kok, lebih damai, ya nggak? Nah nanti lama-lama disenyumi 10 kali Bu, pasti dia senyum. Pertamanya melengos, 10 kali Bu, pasti dia senyum. Nah ini cara kita melayani, ya nggak betul ya? Senyum aja kok. Belum kasih makan, kasih uang, nggak usah dulu, senyum nih. Nah, betul. Siapapun sejahat-jahatnya orang Bu, kalau dia dikasihi yang tulus, pasti mempan. Pasti mempan. Karena setiap orang itu hanya butuh apa sih? Dikasihi dan dimengerti, diterima itu kok. Ya, nah itu PR kita semua. Kita ini hidup kan mau jadi orang suci, betul? Orang suci itu ya jalannya ya itu mengikuti firman Tuhan. Kasihilah musuhmu. Caranya kalau dia diam melengos, senyum. Itu cara kita mengasihi. Ya, kok kita nggak ketemu terus kok. Paling cuma lewat seminggu sekali ketemu di gereja atau di mana. Boleh kan? Apa? Rumah dekat. Kenapa? Rumah dekat. Ya itu rumahnya dekat pun tidak serumah kan Bu? Tidak serumah. Nah, rumah dekat pagi ketemu pas belanja di hijau. Nah itu PR Bu. Itu juga caranya untuk kita menguji diri sendiri. Apakah aku ini udah tumbuh tidak di dalam kasih? Ingat yang kita bawa mati apa? Uang. Yang kita bawa mati apa? Rumah. Kasih. Kasih itu bisa tumbuh waktu di dunia Ibu. Ya. Mati sudah nggak bisa. Mati udah sempat selesai. Waktu di dunia ini adalah kesempatan untuk kita tumbuh terus di dalam kasih, sehingga waktu mati kita ini sungguh-sungguh jadi orang yang betul-betul bersatu dengan Tuhan. Tuhan itu apa? Kasih. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan Allah itu kasih. Kasih itu hanya bisa didekati dengan kasih. Jadi orang yang nggak punya kasih nggak bisa tinggal dengan Tuhan. Modal kita untuk dibawa mati apa? Kasih. Kasih itu seperti tanaman Bu, tumbuh. Kasih itu tumbuh pelan-pelan. Bagaimana kita tahu kasih kita sudah tumbuh? Kalau kita ketemu orang yang bencana itu. Kalau ketemu orang yang baik-baik di sini, ya kita merasa wah aku ini sudah mengasihi, wong semuanya baik. Tapi apa betul cinta kita, kasih kita udah tumbuh besar? Nggak tahu tuh, karena kita ketemunya orang baik-baik. Tapi kalau nanti ketemu orang yang nggak baik, disitulah kita bisa menguji diri kita. Apakah kasihku ini sudah tumbuh tidak? Kalau dia nggak mau, Nggak ada orang yang nggak mau dikasihi, percaya saya. Ada orang yang nggak mau dikasihi? Orang curhat. Nggak percaya. Tidak ada orang yang tidak mau dikasihi. Ada yang nolak, ada yang nolak dikasihi. Nggak ada. Ditegur nggak mau ya Bu? Didoakan Bu, didoakan. Ini kalau kita tegur dia tambah merasa ada apa-apa, kita ada maksud apa, ya sudah didoakan dulu. Kan Tuhan bilang, doakanlah orang yang menganiaya kamu. Mungkin menganiaya bukan kita dipukul, tidak, menganiaya hati ya. Kalau orang itu memfitnah kita, itu namanya menganiaya hati, betul? Itu didoakan Ibu, didoakan. Tadi kan juga Ibu Lili bilang Tuhan Yesus ada dalam hati kita. Teresa Avila itu ajarannya Tuhan ada di dalam hati kita yang paling dalam. Itu
itu di ruang ketujuh. Ruang ketujuh itu caranya bagaimana? Kita harus terus masuk di dalam doa, dalam keheningan, cari Tuhan. Tuhan bilang, kalau kau mencari aku maka kamu akan menemukan aku. Kalau kita cari terus, Tuhan pasti kita temukan. Tuhan ada dalam hati kita. Orang yang hatinya sakit karena dia berbuat benar tapi dianiaya, difitnah, dimarahi, padahal kita udah berbuat benar. Itu dalam hatinya pasti kan menjerit. Tuhan bilang air matamu tidak akan sia-sia. Ya, Tuhan mendengarkan jeritan hati orang benar. Tuhan mendengarkan keluh kesah orang-orang yang berseru kepada Dia. Jadi orang, kalau kita banyak menderita, banyak dianiaya orang, kita semakin kuat berseru pada Tuhan. Kita makin dekat sama Tuhan. Untung di dunia ini semua sementara, Bu. Ujian itu malah nggak ada gunanya. Karena apa? Membuat kita mungkin ya bisa sombong. Kalau pujian membuat kita dekat dengan Tuhan, itu ada gunanya. Ya. Kalau kita difitnah, dihina, kita hanya banyak berdoa. Tuhan dengar doa kita. Hati kita ini makin lama makin terang, makin tajam, makin peka. Ya, jadi tidak apa-apa, banyak penderitaan. Yang penting kita lebih dekat sama Tuhan. Karena itulah tujuan hidup kita, menjadi orang kudus. Orang kudus itu bersatu dengan Tuhan, tumbuh dalam kasih. Gak mau itu, orangnya gak mau disapa, doakan. Itu adalah apa? Modal kita untuk bertumbuh di dalam kasih. Doa itu mendoakan musuh, walaupun hatinya apa? Hatinya berdedek. Boleh nggak doa sambil berdedek? Boleh. Boleh. Namanya manusia kok. Masa kita mau datang sama Tuhan? Nanti aja saya doa kalau saya sudah nggak marah lagi. Nanti aja saya doa kalau saya sudah nyemprot orang itu. Dia marah, dia puas kalau sudah nyemprot. Itu sudah membuat orang lain terluka. Mendingan kalau marah, nangis saja masuk dalam kamar doa. Nggak apa-apa hati berdedek ngomong sama Tuhan. Tuhan, orang itu buncek sorong, ya, pol, gitu, ya. Kau bisa terima aku Tuhan, nggak apa. Tapi ngomong sama Tuhan itu juga doa. Seperti itu. Nah, saat kita betul-betul masuk kepada Tuhan, pada saat hanya Tuhan kok pegangan kita, orang lain tidak ada yang bisa ngerti lagi nih. Semua nyalahkan kita. Tuhan, Engkau tahu hatiku. Aku salah atau benar, Engkau yang menghakimi. Ya, aku hanya punya Engkau saja sebagai pegangan. Kita hanya punya Tuhan. Inilah orang yang disebut miskin di hadapan Allah. Nggak punya apa-apa lagi selain hanya Tuhan saja pegangan. Ini namanya orang yang miskin di hadapan Allah. Dia akan memiliki kerajaan surga. Itu kan sabda bahagia seperti itu. Yohanes Salib juga melakukan dan sungguh-sungguh menghayati sabda bahagia secara total. Ya, ketika kita hanya punya Tuhan saja, disitulah kita akan mengalami yang namanya sentuhan ilahi. Sentuhan ilahi. Tuhan tidak akan mungkin menolak orang yang tidak punya apa-apa lagi selain Tuhan. Itu yang saya sebut tadi, dalam hatinya tidak ada apa-apa lagi selain Tuhan. Ya, yang tadi di awal saya katakan itu, Yohanes Salib mau kita tidak melekat pada apa-apa selain Tuhan. Nah, kalau kita datang, Tuhan hanya Engkau aja yang aku punya. Wah, Tuhan itu luar biasa. Pasti Dia akan memberikan dirinya sendiri. Dia akan memberi dirinya sendiri kepada kita. Ya, jadi kita mengalami bersatu dengan Tuhan seperti itu. Sehingga kalau kita sudah bersatu dengan Tuhan, kita itu disebut oleh Yohanes Salib akan mengalami unio transformasi. Ya, dalam arti bersatu dengan Tuhan yang membuat akhirnya kita berubah. Ya, diubah oleh Tuhan menjadi seperti sifat Tuhan sendiri. Kasih, lemah lembut,
murah hati, ada damai. Itu yang akan menjadi sifat kita juga kalau kita bersatu dengan Tuhan. Ingat, caranya bersatu dengan Tuhan, terus dekat dengan Tuhan. Ingat kayu dan api. Kalau kita kayunya, Tuhan apinya. Kalau dideketin terus, apa yang terjadi? Kayunya terbakar. Kalau terbakar berarti sifat kayunya itu sudah sama dengan sifatnya api. Udah panas juga, udah terbakar juga, ya udah keluar sinarnya. Seperti itu. Ya, itu ajaran Yohanes Salib. Nah, kalau kita udah terbakar dengan cinta, yang lain-lain tidak akan lagi bisa mengganggu hati kita. Orang mau baik gak baik, gak apa-apa. Hati kita itu udah dipenuhi oleh cinta. Cinta Tuhan, malahan kita mau memberi cinta. Hati kita ini udah meluap-luap. Seperti itu. Itu ajaran Yohanes Salib, itu seperti itu. Ya, jadi kita diubah oleh cinta Tuhan. Nah, sayang ya nggak bisa nyala karena saya udah siapkan film-film. Yohanes Salib. Ya, lain kali. Ya, sayang nih, kita tadi malam sudah melean, tapi ya sudah apa. Ini namanya nggak boleh melekat. Saya diajar nggak boleh melekat sama laptop, sama LCD. Nggak ada ini pun harus boleh tetap menyampaikan firman Tuhan. Betul? Kalau melekat, akhirnya saya grogi nanti tadi pulang saya. Kalau melekat, nggak boleh. Ini latihan juga buat saya. Jadi setelah ini apapun boleh diambil dari kita asal bukan Tuhan. Ya, kalau kita punya Tuhan, kita punya segalanya yang kita butuhkan untuk hidup di dunia ini dengan selamat. Ya, dan Tuhan tidak akan mungkin menelantarkan umatnya. Tuhan itu Raja yang maha kaya, maha kuasa, maha pemurah. Dia tahu setiap keperluan kita. Kita hanya tinggal perlu datang dengan tangan kosong. Tuhan, aku nggak punya apa-apa. Seperti anak kecil. Teresia Lisieux ajarannya seperti anak kecil. Kalau anak-anak itu datang, kita itu pengennya melindungi kan? Karena dia lemah, dia kecil, nggak punya apa-apa. Nggak ada ibu, nggak ada ayah yang menelantarkan anaknya. Kalaupun ada, Tuhan bilang, aku tidak akan melupakan engkau. Yesaya kan dikatakan, kalaupun ada ibu yang melupakan anaknya, aku tidak akan melupakan engkau. Engkau kuukir di telapak tanganku. Ya, jadi itu janji Tuhan. Manusia bisa terbatas dalam mencintai, tapi Tuhan tidak mungkin terbatas. Jadi jangan mengukur cinta Tuhan dengan cinta manusia. Kalau kita nggak bisa mencintai karena kita berdosa, Tuhan tidak. Tuhan selalu bersedia untuk mengampuni dan mencintai kita terus-menerus setiap kali kita datang kepada Dia. Ya, cukup ya Bu Rita? Ya. Dari seorang ibu yang ibu terteret, dia nyampaikan katanya penyertaan Tuhan itu 3 bentuk atau 3 macam sebagai pencipta. Oh iya, baik. Pencipta yang kedua karena rahmat. Iya betul. Karena rahmat itu yang nggak mengerti. Baik, sahabat. Baik. Yang pertama begini, Tuhan itu hadir bagi kita semua manusia. Pertama-tama sebagai pencipta. Artinya apa? Kita tahu Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan bumi, langit, matahari, dan seisinya binatang, tumbuhan, dan manusia. Dan semua itu untuk siapa? Semua menikmati matahari. Tuh, semua menikmati udara. Itu Tuhan sebagai pencipta. Dia hadir bagi manusia, semua manusia. Yang kedua, bagi orang-orang yang sudah dibaptis, Tuhan itu hadir secara khusus lewat Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hati setiap orang yang sudah dibaptis. Itu rahmat Tuhan. Cinta Tuhan yang khusus diberikan kepada orang-orang yang mau menanggapi cintanya. Ya, jadi secara khusus orang yang dibaptis itu dia mau bilang iya Tuhan, bilang iya sama Tuhan.
menanggapi cinta Tuhan kan? Iya Tuhan. Itu ada rahmat Tuhan menyertai dia dengan Roh Kudus. Kita punya kuasa. Nah, yang ketiga itu sebagai sahabat dalam arti kalau orang juga mencintai Tuhan, menganggap Tuhan, Yesus hadir, Roh Kudus itu disapa tiap pagi, diajak ngomong. Kalau kita ada kesusahan, kita nggak pergi dukun, tapi kepada Yesus. Kalau kita butuh apa-apa, kita percaya pada Yesus sebagai sahabat yang menolong. Itu berarti kita sudah menganggap Yesus itu sahabat kita. Yesus itu hidup di dalam diri kita setiap hari, setiap saat. Itu yang ketiga, itu yang paling tinggi. Yang kedua tadi, Yesus itu hadir, tapi orangnya belum menanggapi. Begitu. Ya, kita banyak kan yang sudah dibaptis, tetapi dia bekerja hanya karena wajib lapor sama pastor paroki. Tapi hatinya dingin, betul? Khotbahnya rasanya nggak enak, semua pokoknya pengennya cepet-cepet pulang. Doa kewajiban aja 5 menit, itu pun sudah usrak. Diajak pelayanan emoh, diajak baca firman emoh, nggak butuh. Tapi Tuhan hadir, karena dia sudah dibaptis. Tuhan setia. Dia sudah hadir dalam hati kita. Rahmat baptis itu tidak akan hilang sampai kita mati. Itu sudah dimeteraikan. Ya, tetapi kalau orang nggak nanggapi, dia nggak tumbuh cintanya, ya tetap aja nggak bisa bersatu dengan Tuhan. Ya, jadi yang kedua itu ya tadi Tuhan sudah hadir tapi nggak ditanggapi oleh manusia. Seperti itu. Nah, yang ketiga Tuhan hadir dan ditanggapi oleh manusia. Seperti itu, Bu. Jelas ya? Jelas. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya itu sih penjelasannya. Karena saya baca bukunya Romo dan bukunya Yohanes Salib. Cukup, waktunya saya sudah cukup ya. 3 bulan lagi datang ditanyai bagaimana pertumbuhan. Ya, nanti sekalian tak putarkan film-film ini loh, bagus loh. Tapi nggak bisa disetel. Ya sudah nggak apa-apa. Tuhan punya rencana yang lain. Ya memang karena saya juga nggak canggih ya, nggak terlalu bisa. Kalau saya canggih ya bisa. Sudah laptopnya lagi hack. Baik, sekarang gini ya. Terakhir ya Bu, terakhir begini. Judul retretnya apa? Mendalami cinta kasih Allah bersama Santo Yohanes Salib. Cukup pada waktu retret? Tidak ya, tidak cukup pada waktu retret. Kalau kita makan itu cukup 2 bulan, 3 bulan sekali? Ada ya. Cukup 2 minggu sekali waktu PD? Tidak. Kapan? Setiap hari. Setiap hari kita berjalan bersama Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Kalau tiap hari berjalan sama Tuhan, maka lama-lama cinta kita makin lama makin dalam. Ya, jadi jangan sampai yang terdahulu menjadi terkemudian, yang kemudian menjadi terdahulu. Dalam arti jangan sampai kita yang sudah dibaptis 50 tahun kalah sama yang baru dibaptis 1 tahun. Itu loh, jangan sampai. Ayo kita lomba-lomba di dalam mencintai Tuhan dan sesama loh ya. Jangan cuma mau senang sama Tuhan, tapi juga harus buat Tuhan senang sama kita. Ingat ya tadi, caranya Tuhan senang sama kita dengan cara mencintai orang-orang yang Tuhan sayangi sesama kita. Orang jahat itu Tuhan sayang nggak? Sayang. Tapi orang jahatnya yang nggak sayang sama Tuhan. Tapi Tuhan sayang, jadi kita juga wajib menyayangi mereka. Itu ya. Jadi tiap hari ketemu orang yang melengos sama kita, doakan. Itu sudah menunjukkan cinta kita sudah tumbuh dan kita melakukan firman Tuhan apa? Doakanlah orang yang menganiaya kamu, melakukan firman Tuhan. Betul Bu? Ya. Baik, cukup ya? Ya. Mudah-mudahan mulai saat ini dan selanjutnya kita semakin lama semakin tumbuh di dalam cinta
pada Tuhan dan orang lain. Amin. Nah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Ellen. Itulah Bapak Ibu, bagaimana kita harus menjadi seperti anak kecil untuk bisa datang kepada Yesus. Anak kecil itu kan polos ya. Jadi kita harus datang dengan kepolosan hati kita tanpa motivasi apapun. Karena bila kita ingin merasakan sentuhan dan cinta kasih Allah, kita memang harus datang seperti anak kecil. Kita harus menjadi miskin di hadapan Allah. Karena dengan menjadi miskin, kita akan menjadi kaya bila kita benar-benar di dalam Yesus Tuhan kita sendiri. Marilah Bapak Ibu, pada saat ini kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Yesus Tuhan kita. Kita mau nyanyikan satu pujian, Ku bawa kurban syukur. Bapak Ibu terkasih, untuk menggarisbawahi ya supaya lebih tertanam di dalam hati tadi apa yang disampaikan oleh Bu Ellen.